pendidikan itu hasil atau proses? Ya. Usaha atau produk? Ya. Jadi orang yang ingin lihat hasilnya langsung jangan jadi guru. Ya. Jadi pendidikan adalah jadi kalau lihat anak nakal harus berusaha. Kalau calon suaminya harus berusaha. Kalau calon istrinya harus berusaha. Siapa yang mengajar terus ingin anaknya sudah pandai semuanya, lebih baik guru itu berbuat. Ya. Karena itu guru yang dicintai adalah guru yang berusaha. Usahanya itu spontan atau sadar? Ya, sebab kalau itu di bawah rendah. Saya datang ke sini juga harus berusaha. Saya telepon berkali-kali. Ya, saya dari pagi bilang ini pergi apa enggak? Sekretaris saya nggak usah pergi ya Pak. Karena saya juga belum nggak ada jawabannya, tapi saya usaha. Jadi ingat itu kata kunci, usahanya harus sadar. Apa yang membedakan orang yang sadar berusaha dan yang tidak sadar? Ya. Kalau jatuh cinta itu sadar enggak? Ada kayak terus tiba-tiba gitu jatuh cinta. Enggak, paling tidak harus sadar. Lalu kesadaran ini kan tidak dicanangkan. Bulan pertama gajinya 3 juta. Tahun kedua gajinya masih 3 juta juga. Tahun keempat gajinya 3 juta juga. Terus dia berpikir, kalau gitu sekolah ini tidak akan menaikkan gaji saya kayak saya harus cari tempat lain. Itu usaha. Jadi harus sadar. Nah, kalau sudah berkumpul sekian banyaknya, maka usaha itu tidak boleh sendiri, harus bersama-sama. Anak-anak kalau lihat guru yang berusaha senang, ya. Bisa deh, memang bisa. Coba tadinya memang bisa, sampai akhirnya dia bisa. Tapi ada guru yang nggak bisa ya. Orang yang usahanya keras biasanya disenangi oleh orang. Jadi kalau gurunya datang, guru datang, ibu-guru, ya kan. Tapi kalau umpamanya gurunya datang, anak-anak ya datang. Gurunya datang,
Ya, itu guru yang seperti itu tidak berhasil usaha untuk apa? Untuk yang penting guru itu pandai atau yang penting guru itu menyenangkan? Suami itu sebaiknya menyenangkan. Ucapkan, kamu kurang dengar. Biar jadi guru-guru yang berusaha itu disenangi dengan baik. Ya, perhatikan aja. Tapi kalau guru-guru yang tidak berusaha, tidak akan disukai oleh mereka. Sudah kalau bisa, sudah anaknya masih loh ini ya. Jadi tidak ada di dunia ini yang berhasil kalau kita tidak berusaha. Kata dokter yang menolong seorang ibu yang melahirkan, mungkin belum mengalami. Tapi kira-kira begitu. Ya. Nah, ini kunci ya. Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana. Yang penting itu orang itu menyenangkan atau menjamin kehidupan hidup. Belum paham ya? Orang itu yang penting uangnya banyak atau menyenangkan. Jadi anak-anak lihat gurunya menyenangkan apa enggak? Menyenangkan apa enggak? Tapi kalau gurunya ini masuk. Menyenangkan atau tidak? Udah gurunya agak terlalu cantik. Jadi yang paling penting itu hati atau otak. Jadi kalau begitu pendidik itu adalah modalnya otak atau hati. Karena itu saya kalau memilih guru yang saya lihat hatinya, biar IP-nya itu tinggi, 4 IP-nya, tapi begitu datang selamat pagi untuk langsung saya coba. Tapi kalau dia masih bilang pagi apa ini menyenangkan, tapi saya lihat pendekatannya juga. Jadi hatinya itu harus baik. Ya. Saya tadi malam berdoa kepada Tuhan. Ini kira-kira karena bangsa ini mau saya enggak ya? Ditelepon saya. Oh enggak, sekretaris saya bilang begini, Bapak nggak usah datang aja Pak, jauh. Ya deh, jadi saya enak-enak aja. Enggak tahunya supir saya ditelepon. Pak, Bapak harus pergi ke Sentul. Kalau ke Sentul itu dekat apa jauh? Dekat atau jauh? Dekat dan jauh itu karena jarak
bertahun-tahun supaya bisa melihat wajahmu. Kamu bawa uang apa enggak? Ya. Jadi saya datang ke sini ini kira-kira nanti diberi uang. Ada lemper, ada roti, ada teh, ada air putih 3. Ini kapan makan? Ada pisang, dibawa pulang aja. Jadi teman-teman sekalian, kunci seorang guru itu harus menyenangkan. Sebab kalau suasananya yang rencana itu sedemikian lembut, sehingga orang itu bisa berkembang, nah itu Anda berhasil. Ya. Saya punya teman yang dulu satu kelas sekali, sekarang bodoh sekali. Kalau saya ajak ngomong, kenapa kamu jadi begini? Biasa. Kenapa? Kamu kawin jadi sama dia. Sama siapa? Jadi sekolah itu bisa membuat kita bodoh. Kalau pimpinannya orang kayak otot, tapi kalau kita ya bu, macet, gaya macet, nanti lama-lama pandai. Jadi ternyata pandai itu bukan karena diterangkan, tapi orang bisa jadi cerdas karena orang itu bisa menjadi cerdas karena ini kunci satu. Kalau mau anak-anaknya cerdas, Anda bisa menciptakan menikah harus dengan orang yang menyenangkan hati, bukan yang mengisi kantong. Terus kata perempuan, kalau nggak ada uangnya gimana ini? Saya sudah beli sendiri. Jadi teman-teman sekalian, saya kalau memilih guru yang saya lihat anak-anak juga selalu ibu guru kemarin orang masuk, kenapa saya mainan diganti sama guru itu? Ya, bapak ibu guru harus menyenangkan supaya apa? Supaya kekuatan spiritual agama ini semuanya berkembang. Jadi berkembangnya potensi seseorang itu bukan karena uang, bukan karena ruangan, bukan karena jaminan dunia, tetapi yang paling penting
hati tidak dekat dengan Tuhan. Sukses atau tidak? Ya. Kalau Anda percaya terhadap itu, Anda harus membuat kelas itu semua dekat kepada Tuhan. Ya. Anak-anak harus lihat, oh, ternyata Tuhan itu nomor satu. Ya. Nah, nomor dua, harus berkepribadian mana yang lebih matang, yang bersyukur atau yang bersyukur? Di sini orang yang bersyukur. Alhamdulillah bersyukur.
Pendidikan itu harus diproses. Ini kayaknya mesti minum. Ya. Kalau jujur saya, kalau minum kakek harus dulu dipegang pakai tangan begini. Bismillah dulu baru minum. Karena saya pegang pakai tangan kiri sudah bilang, kenapa? Takut apa? Kehidupan ini senang atau tidak senang, siapa yang memulai? Kalau ada cepat tua marah aja cepat. Suka marah juga marah. Sekolah marah. Marah karena marah. Orang yang marah itu berbeda dengan yang tidak marah. Yang marah itu begitu. Dan ini penyakit kepala sekolah. Jadi teman-teman sekalian, ya kehidupan ini tergantung kepada siapa. Kalau ada tanya begini, ngajar di mana Mbak? Sana. Kalau nggak bisa, di mana? Sana. Sudah ada ciri-ciri akan tua. Diterima di situ, nah, itu ciri-ciri insya Allah meninggal cepat. Ya, jadi prosesnya harus diselenggarakan sedemikian. Jadi kalau itu guru yang satu dengan guru yang lain sama berbeda. Menyenangkannya orang yang A dan yang B yang C itu beda-beda. Istri saya paling senang kalau dia diam. Saya lihat ini menyenangkan. Begitu dia bicara, tapi kalau diurus begitu ngomong harus jadi teman-teman sekalian, menjadi pendidik, menjadi guru itu ternyata tidak semudah membangun gedung. Ya, sebab semua harus diolah dengan sedemikian sehingga terasa coba lihat saya sedemikian sehingga terasa hidup juga. Tapi kalau saya memberi ceramah ini, coba perhatikan slide pertama. Ya, pendidikan itu adalah semua proses. Kenapa ini diundang? Jadi saya kalau memilih guru itu yang saya lihat kira-kira dia menyenangkan dan enggak. Jangan menjadikan seseorang
marah-marah, nggak bisa enak, tapi marah terus. Itu ciri-ciri guru yang harus dikeluarkan. Sehingga terasa hidup, memotivasi, interaktif, inspiratif, supaya dan dalam proses pendidikan memberi pelajaran. Ya, teruskan. Yang karena kita ini mempunyai profesi sebagai guru, maka ada teorinya. Coba kita ke sini. Nomor satu, teorinya itu adalah nilai, values. Value itu apa? Nilai. Value itu membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Kalau orang tua datang, sebaiknya kita ke depan ya, oh ternyata baik ya. Kalau perempuan lebih senang dipuji atau ditimpang. Ini tidak bisa memilih. Dipuji dan ditimpang. Jadi dipuji terus langsung ditimpang. Pertanyaan saya, perempuan itu lebih senang dipuji atau diberi uang? Jadi dia belum ketemu perempuan yang baik. Sudah dia selalu ketemu sama perempuan yang suka diberi uang. Saya beritahu, Tuhan menciptakan perempuan bukan untuk diberi uang, tapi untuk dipuji. Ya. Coba lihat, aduh kamu cantik sekali, terus kata teman tapi perempuan itu begitu dia yang membantu.
senang dihormati atau diberi makanan? Makanan di belakang membela dia terus. Jadi ini value, nilai itu menunjukkan hal-hal yang membuat orang itu mempunyai harkat. Harkat itu artinya kehormatan. Ya. Terus etika, profesionalisme itu harus mempunyai etika. Etika itu adalah aturan. Ada nggak guru yang suka datang terlambat? Ada. Datang kepala sekolah, mana ini gurunya? Anak-anak bilang, biasa. Biasa. Coba gurunya satu itu biasa. Biasa datang terlambat. Ada guru yang supaya repot sekali membela dirinya dengan kerepotan. Apa salahnya cuma pagi-pagi? Biasa. Ada suami yang suka diem aja, terus kata anaknya, mama, kenapa ya papa diem aja? Biasa. Terus kata anaknya, apa, mama pelit ya? Biasa. Ya, etika yang bisa menghasilkan kebiasaan, yaitu yang disebut habit. Tapi attitude ini penting. Attitude itu apa? Attitude itu sikap. Ya. Siapa yang mengatur saya harus berceramah di sini? Siapa? Jawab. Saya beritahu sama Anda agenda saya. Kemarin saya memberi ceramah kepada 600 guru seluruh Indonesia yang akan melaksanakan OSN di Bogor. Di sana. Siapa yang mengatur? Dari hari ini di sini, istri saya yang jaga kesehatan. Ya Bu, Bapak mau makan telur ayam. Terus saya makan, dia makan yang betul. Dia sayang sama saya. Itu kebiasaan. Apa karena ingin? Apa yang dia? Jadi teman-teman sekalian, saya mau tanya sama Anda semua, mana yang paling penting jadi guru itu? Kepandaian atau kesabaran? Kesabaran. Ya Allah, sabar, sabar, sabar. Ya, maka kita harus mengubah dari menguasai ilmu dulu bukan pusat, yang menjadi pusat adalah guru. Pertanyaannya bukan apa, siapa, di mana, bagaimana. Kalau ya, proses berpikirnya itu bukan hanya menghafal, tapi imajinasi, evaluasi belajarnya bukan hanya benar salah, tapi esai, kemungkinan jawabannya sementara. Terus kan? Nah, coba tangannya gini semuanya. Halo, tangannya. Kuatkan imanku. Sambil ngomong. Kuatkan imanku. Bukan
itu paling enggak kalau nggak ngomong dengerin. Kamu kok diam aja? Lah ya kamu ngomong terus. Gak bisa juga ngomong. Ayo, buatkan aku.
harus enak perasaannya, harus cerdas akalnya, harus kuat ya. Kalau begitu keterampilan apa yang harus dikembangkan? Bukan moral ya. Nomor 6 apa? Nomor 7 nomor 3 pola kerja yang baik. Teruskan. Nomor 5 nomor 7 yang penting nomor 1 atmosfer yang harus diciptakan. Nomor 5 nomor 6 aduh ini yang paling susah. Nomor 6 orang itu kalau ketemu dia alah, tapi kalau berprasangka baik tidak mungkin jadi masa sih ya. Jadi ketahuan diri kita sendiri ya. Kunci sukses bekerja. Teruskan. Nomor 7 lalu nomor 3 nomor 10 ya, karakter yang harus dikembangkan. Nomor 7 nomor 10 nomor 17 semua ini akan berhasil kalau kita bekerja dengan nomor 1. Ayo mas, disiplin. Ya, yang kedua disiplin dalam sukses. Tapi ini harus dikerjakan dengan B, yaitu kejujuran, ketekunan, dan lain-lain. Tapi ini berkembangnya dengan C, yaitu kerjasama. Jadi sekolah itu tidak akan sukses kalau tidak ada kerjasama. Ya. Yang terakhir, tentu watak yang perlu dikembangkan itu ada 13 ya. Coba baca yang 13 ini. Nomor 2 jangan cuma memilih guru yang aku. Gak bisa pokoknya jangan yang fleksibel ya. Nomor 8 tapi yang paling penting nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah 11. Ya, janji kurang begitu. Jadi 1 jam setengah. Saya sudah bicara 1 jam. Sekarang kira-kira ada pertanyaan. Apa ya? Yang ditanyakan masuk dalam kelas. Yang mau ditanyakan? Ya, gimana? Yang dipertanyakan kepada saya, karena saya tidak ada hubungannya guru dan murid. Tapi bagaimana guru dengan orang tua murid? Sama aja. Coba apa yang tidak berlaku ke orang tua? Ini bukan yang murid. Ini sama kepala sekolah, sama teman, sama orang tua, seperti masyarakat. Jadi materi ini adalah materi yang disebut yaitu peningkatan profesional.
dengan siapapun. Ya, sama Pak Menteri nanti ngomongnya juga ini. Ya, ini sudah semuanya saya. Oke, coba saya mau tanya sama Anda. Sudah punya istri? Disiplin nggak ada sama istri? Kurang diperbaiki. Ngaku. Bagus ngaku. Dia tahu bahwa ada yang kurang disiplin. Ya, jadi ini semua berlaku untuk siapapun. Ya. Bagus pertanyaannya, ada lagi? Ya. Ada dua hal. Kalau ada anak yang motivasinya kurang, dicari sumbernya apa yang membuat dia tidak bermotivasi. Ya, mungkin dia pikir sekolah ini ada gunanya. Mungkin juga orang tuanya salah. Kalau sekolah bodoh, dia pikir saya nggak sekolah juga pintar. Ada yang seperti itu. Lalu orang tuanya tidak mau bekerja sama. Ya, mengizinkan anaknya sering nggak masuk. Jadi kalau mengizinkan anak sering nggak masuk itu, anak itu masuk dan tidak masuknya seizin orang tuanya kan. Sekarang saya mau tanya sama Anda, kalau Anda punya pacar atau udah bersuami, sudah suami kenapa ya kok pulang tiap hari? Kunci buat Anda itu kangen sama sekolah. Kenapa ya ada satu tempat yang bikin kita kangen banget? Apa kuncinya? Sekolah itu berguna atau menyenangkan? Jadi kunci. Saya kalau ada malas, orang tua yang bisa diajak kerja sama, saya sini deh. Kamu sebetulnya mau sekolah apa enggak? Enggak tahu. Apa sih cita-citanya? Saya ingin jadi perenang. Wah, kalau menjadi perenang hebat sekali. Ya. Bisa nggak dia menjadi seorang juara kalau kamu nggak latihan? Nggak bisa. Wah, pandai. Ternyata kamu pandai sekali. Dicari sudut di mana dia itu suka. Ya. Jangan diceritakan tentang nanti kau nggak bisa dapat pekerjaan kalau kamu bodoh. Yang penting namanya kerja. Yang baik kalau punya bayar. Jadi dia mbak harus masuk ke level di mana dia ada. Itu dari situ kita tata. Itu karena itu learning and teaching is an art. Katanya itu sebuah seni. Sebab untuk setiap orang berbeda. Kan guru suka ada yang ngomong ini, aku belajar sini sama belajar baca, apa enak? Ya begitu, apa saya baca, orang saya bertakut semua. Gitu. Jadi kita harus tahu titik yang membuat dia itu tidak termotivasi. Sekarang ada orang tua yang nggak mau kerja sama, ada orang tua yang nggak mau sama. Saya mau tanya sama Anda, apakah itu kewajiban Anda untuk memberesin orang tua yang kayak begitu? Bukan. Lepas orang tuanya mau kayak apa,
bisa masuk, yang dia bisa paham. Nanti akan terbuka. Ya, oke, ada lagi? Ya. Moralnya siapa yang sedang turun? Belajar. Oh, ini sekolah ini juga tahu. Udah jangan ngurusin yang tahu. Oleh siapa? Ya Allah. Ini murid-murid sini jadi muslim sama apanya? Anda ini lagi ngomongin orang yang di sini atau di luar sana? Yang di luar sana, udah biarin aja. Kita harus bisa membatasi diri. Jangan semua Anda pikirkan, Anda kan bukan presiden. Tapi kalau Anda memperhatikan saja boleh, tapi memikirkan tidak perlu. Saya kalau dengar berita gitu, siapa itu? Sebab murid saya enggak gitu. Makanya tawuran saya, murid saya enggak pernah tawuran. Katanya orang yang nggak peduli, orang tua yang saya kenal semuanya peduli. Begitu. Anda mau ngurus sampah, urus saja sekolah ini. Ya, mudah-mudahan bahagia. Sebab kalau kamu menjadikan yang lain yang kayak tadi, gimana sih? Hah? Pendidikan dipandang oleh masyarakat kurang begitu berhasil. Ya, tapi pendidikan di sekolah itu berhasil. Berhasil ya. Pendidikan orang lain, ya, orang itu harus bisa membatasi. Jangan semuanya dipikirkan. Kalau diperhatikan saja boleh, tapi dipikirkan jangan. Makanya ya, Anda lihat istri tetangga itu berada betul, perhatikan aja. Jangan dipikirin. Jadi salah satu keterampilan dari kita hidup ini harus kita bisa saya kalau suruh mikir semuanya, aku nggak sanggup. Ya, karena itu semua hidup ini harus ada batas tanggung jawab, batas ruang lingkup, apa saja yang aku harus selesaikan karena Tuhan yang bawa tanggung jawab. Anda tahu Jokowi? Menurut Anda Jokowi itu bahagia? Jangan dijawab sebagai tanda.
Kalau istri saya ngomong siji yo pas harus lihat jenenge betul namanya aja beda ya pasti lain tapi kok kayak oh ya yang saya perhatikan satu dia taat sama agamanya, nomor dua dia punya tanggung jawab. Hal-hal yang memang penting dalam ruang kita. Jangan Anda jangan cerita akan punya dua atau murid Anda nanti bingung ya. Guru ini kenapa? Kalau tidak bahagia. Nah, jadi kita bisa membatasi diri. Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, saya berhenti. Masih ada? Kalau nggak ada, saya akan tutup dengan 3 hal. Ya, nomor 1, jaga kesehatan Anda. Okay? You have to take care of your health. Sehat atau nggak sehat itu kita yang bukan orang lain. Kecuali kalau nomor 2, ya, nikmati profesi kita ini. Harus kita senangi ya. Ada ide-ide menyenangkan. Nah, yang ketiga, jaga hubungan baik dengan teman. Itu 3. Saya doakan bagi yang belum mempunyai pasangan hidup, terus yang membahagiakan, yang cukup, materinya juga cukup. Ya. Jangan cari yang neko-neko gitu. Udahlah. Yang mau itu lebih berharga daripada yang kaya. Ya enggak? Jadi kepada teman-teman saya ucapkan selamat. Anda pada profesi yang baik. Dan kalau saya lihat sekolah ini punya potensi menjadi sekolah yang dihormati. Ya. Sebab kalau sekolah tidak dihormati, sekolah itu tidak akan didatangi oleh siapapun. Ya. Kalau semua sekolah itu kelihatan